Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di RC Education Podcast bersama dengan saya Okta Awaliana Jumah, dan tentunya saya di sini nggak sendirian ya. Kita bersama dengan narasumber yang masya Allah luar biasa sekali. Beliau adalah dosen sekaligus kaprodi PAI di STAI Ibnu Ruskata-Bumi, yaitu Ibu Melisa Sejeda MPDI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Okta. Ibu, gimana Ibu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat dan selalu bahagia. Bagaimana dengan Okta sendiri? Alhamdulillah, sama Bu, selalu sehat dan bahagia, dan ini sangat bahagia karena kita ada di bulan Ramadan ya Bu ya. Nah, amin. Alhamdulillah. Puasa lancar Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tapi insya Allah bermakna ya Bu ya. Amin, amin, amin. Kita bakalan mengangkat tema tentang Ramadan sebagai bulan untuk memperbaiki diri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tema, Okta pengen mengulik sedikit nih Bu. Kan kita setelah melewati Ramadan, beberapa Ramadan itu kita dihadapi dengan COVID-19, dan alhamdulillah sekarang kita sudah terbebas dari COVID-19. Nah, Ibu sendiri gimana nih perasaannya menjalani Ramadan di tahun ini dan kita sudah terbebas dari COVID-19 Bu? Gimana? Oke, baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Okta untuk pertanyaannya. Perasaan Ibu dalam menjalankan atau melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, terutama sekarang dalam keadaan sehat dan sudah mulai terbebas dari COVID, tentunya perasaan yang pertama adalah bersyukur, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh barokah, yang mana pada bulan ini pun ketika kita melakukan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali tentunya saudara-saudara kita yang ingin bertemu kembali pada bulan suci Ramadan, namun mereka tidak diberikan kesempatan. Makanya itu kita harus bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali pada bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Perasaan yang kedua tentunya bahagia. Ya, bahagia sekali bisa bertemu bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena pada bulan ini tentunya kita bisa banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang mana perbuatan baik kita dilipat gandakan. Tentunya kita banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, yang mana ibadah itu mungkin di hari-hari sebelumnya kita melakukannya, tapi di bulan Ramadan ini kita lebih tingkatkan ibadah tersebut, gitu kan? Seperti sholat tarawih itu kan tidak ada pada bulan-bulan lainnya, sedangkan ya pada bulan Ramadan ini. Terus tadarus itu tidak ada di bulan-bulan lainnya, sedangkan pada bulan Ramadan ini ada. Dan kenapa juga Ibu bahagia? Karena salah satunya rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah adalah pada bulan suci Ramadan ini dibukakannya pintu surga. Insya Allah. Iya, dibukanya pintu surga, yang mana sesuai dengan hadis radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda pada bulan Ramadan dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dirantai setan-setan di dalamnya. Maka dari itu tentunya bersyukur. Karena apa? Bersyukur dan bahagia karena apa? Karena Allah bukakan keberkahan sebesar-besarnya pada bulan suci Ramadan. Perasaan yang ketiga sudah pasti terharu ya, karena ketika kita bertemu pada bulan suci Ramadan ini, insya Allah semoga bisa kita jadikan momentum kita untuk memperbaiki diri kita, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nantinya kita benar-benar pada saat hari raya kemenangan Idul Fitri kita benar-benar terlahir kembali, menjadi suci kembali, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu Okta. Bagaimana dengan Bu Okta sendiri perasaannya? Aduh, sama sih Bu ya, seperti Ibu, bahagia, senang, excited, dan terharu pastinya. Seperti Ibu bilang tadi, bahwasanya pintu-pintu surga itu dibuka nih ketika bulan Ramadan, dan rasanya kita sebagai hamba yang manusia, umat muslim sendiri sayang gitu kalau di bulan Ramadan ini tidak memanfaatkan momentum dibukanya pintu surga untuk nggak beribadah gitu, untuk nggak ngajuin proposal nih ke Allah gitu, soal ibadah-ibadah buat masuk ke dalam surganya Allah. Ditambah lagi apa juga kan tinggalnya di lembaga ya Bu ya, jadi tuh kerasa banget nih pas Abikul Khairatnya berlomba-lomba dalam kebaikannya. Iya, gitu. Bagus sekali kalau seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu sendiri pribadi nih Bu, memaknai Ramadan itu seperti apa sih Bu?
Oke, dalam memaknai bulan suci Ramadan sudah pasti kan kita sudah seperti Ibu jelaskan di awal, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebarokahan, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan suci Ramadan yang pertama, Ramadan berasal dari kata Ramadan, yang mana artinya panas. Panas di sini beberapa pendapat ulama menyatakan bahwa pada saat bulan Ramadan dosa-dosa itu dilebur. Masya Allah. Iya, Masya Allah sekali ya. Jadi pada saat bulan Ramadan itu dosa-dosa orang yang berpuasa itu dileburkan di dalamnya. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita melewati itu semua gitu. Kita harus menjalankan ibadah puasa yang sesungguhnya dengan makna yang sesungguhnya. Mana yang puasa sesungguhnya itu bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi menahan diri dari segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Menahan diri dari segala yang membatalkan itu apa saja? Menahan emosi, menahan pikiran-pikiran negatif, menahan amarah, terus menahan apapun itu yang sekiranya hal-hal negatif yang akan berdampak pada diri kita. Lalu Ramadan ini juga salah satunya ialah bulan turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia, pedoman bagi umat manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, makanya lebih baik pada saat bulan suci Ramadan ini kita lebih memperbanyak membaca Al-Quran, memahami makna-makna di dalamnya, serta juga kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya Al-Quran makna bulan suci Ramadan yang kedua sudah pasti adalah bulan di mana turunnya perintah puasa. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah agar kita bertakwa. Maka turunnya perintah puasa ini tidak lain tidak bukan adalah agar kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita gitu. Selanjutnya makna yang ketiga, bulan suci Ramadan ialah bulan di mana seperti kata Ibu tadi dibukakannya pintu-pintu surga. Nah, dibukanya pintu surga di sini kita bisa memaknai bahwa pada saat bulan suci Ramadan itu Allah bukakan rahmat seluas-luasnya. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, melakukan amalan-amalan soleh yang biasanya sholat hanya 5 waktu, kita tambahkan sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat taraweh, dan masih banyak sholat-sholat lainnya yang biasanya ngaji hanya sebaris 2 baris. Kita lebih memperbanyak lagi dalam membaca Al-Qurannya, memahami maknanya. Jadi bukan hanya membaca, memahami makna di dalamnya, dan bila perlu kita praktekkan. Terus selanjutnya bulan suci Ramadan adalah bulan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dirantainya setan-setan di dalamnya. Maksudnya di sini seperti apa? Allah memperbanyak, menyuruh kita banyak melakukan perbuatan baik, gitu kan? Dengan adanya keberkahan, adanya lipat ganda pahala, gitu kan? Allah lebih banyak mengarahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga kita meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Jadi kita lebih terhindar dari api neraka. Dan satu lagi, itu tidak bisa kita jadi alasan sekarang setan bahwa ketika kita melakukan kesalahan kita ini dipuji oleh setan, digoda oleh setan. Karena sudah jelas di hadis yang pertama tadi bahwa pada saat bulan Ramadan setan itu dibelenggu atau dirantai, gitu kan. Jadi yang kita lawan pada saat bulan suci Ramadan adalah diri kita, nafsu kita, ya nafsu kita. Jadi bagaimana kita memprogram diri kita, bagaimana kita mengendalikan diri kita sehingga nanti terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik atau amalan-amalan soleh seperti yang tadi, puasa, sholat-sholat sunnah, dan sedekah. Nah, oke. Begitu, Okta.
Masya Allah Bu ya, maknanya luar biasa sekali nih ketika kita ada di bulan Ramadan ini. Tambah lagi ini udah terbebas dari Covid ya, balik lagi Bu. Jadi kita Iya. semakin harusnya semakin semangat nih dalam beramal soleh gitu. Iya, tentunya harus semangat kita dalam beramal soleh. Nah, di sini Ibu sendiri nih Bu, ada nggak sih Bu persiapan-persiapan khusus yang Ibu lakukan dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini Bu? Oke, kalau untuk persiapan sudah pasti yang pertama adalah persiapan secara fisik atas jasmani, yang mana kita mempersiapkan fisik kita, jasmani kita agar bisa selalu sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa itu dengan baik, gitu kan. Sungguh disayangkan kalau pada saat bulan yang penuh berkah ini, yang pahalanya dilipat gandakan ini, kita malah sakit gitu kan, kita malah tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah secara maksimal. Caranya bagaimana menjaga kesehatan jasmani atau fisik kita? Yang pertama sudah pasti kita banyak minum air putih, karena tubuh kita itu butuh sekali air di dalamnya gitu. Yang kedua, minum vitamin gitu. Tidak ada salahnya kita meminum vitamin agar fisik kita sehat. Yang ketiga, jangan lupa sahur pada saat kita mau berpuasa gitu. Karena apa? Selain sahur itu di dalamnya terdapat keberkahan, sahur juga sebagai wadah kita untuk mengisi energi dalam diri kita, yang nantinya pada saat siang hari kita melaksanakan aktivitas itu bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Jangan sampai kita ngantuk, lemes. Nah, ya, bawaan kita tidur aja, walaupun tidur dapat pahala ya, Pak ya. Tapi kalau tidur saja itu kayaknya kurang sempurna, bukan dikatakan bukan kurang baik ya kurang bermakna lah. Lebih baik kita melakukan amalan-amalan ibadah lainnya. Persiapan yang kedua adalah persiapan secara rohani. Rohani di sini yang Ibu maksud adalah mempersiapkan hati dengan nawaitu, diniatkan bahwa puasa itu adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan puasa kita itu untuk memperbaiki diri kita dan agar kita bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, selanjutnya masih dalam segi roh, yaitu pikiran kita. Arahkan pikiran-pikiran kita ke arah yang positif. Kadang-kadang kita kan bulan suci Ramadan ada aja godaannya yang mengarahkan kita kepada pikiran-pikiran negatif. Maka usahakan kita mengarahkan pikiran kita ke arah-arah yang positif. Berkumpul dengan orang-orang positif, jauhi hal-hal yang akan membawa pikiran kita ke arah pikiran-pikiran negatif. Nah, persiapan yang ketiga adalah persiapan dari segi finansial. Kenapa Ibu katakan kesehatan dalam segi finansial? Finansial yang dimaksud di sini adalah bukan berarti kita banyak uang terus kita beli bukaan sebanyak-banyaknya, bukan begitu Okta. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, dilipat gandakannya, dan salah satu tujuan dari adanya bulan Ramadan ini adalah kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, dan saudara kita bisa merasakan apa yang kita rasakan. Makanya ketika finansial kita baik pada saat bulan suci Ramadan, kita bisa bersedekah. Iya. Benar ya, kita bisa bersedekah. Bersedekah itu yang ringan-ringan saja, tidak perlu kita harus tunggu uang banyak. Memberikan bukaan kepada yang membutuhkan, memberikan bukaan kepada masjid, memberikan bukaan kepada tetangga kita, atau jika emang kita ada duit terlebih, kita memberikan bukaan kepada panti asuhan. Itu kan seperti itu. Alangkah baiknya ketika finansial kita baik pada saat bulan suci Ramadan. Oke, seperti itu Okta. Bagaimana Okta sendiri? Apa sendiri Bu? Gimana Bu? Persiapan yang perlu kata Ibu, fisik, mental, dan finansial tentunya ya. Dan Bu, di sini tuh Okta pengen banget nih Bu, Ibu sendiri ada nggak sih Bu tips dan triknya ketika menghadapi bulan Ramadan ini, kan bulan yang berkah, bulan yang mulia gitu ya Bu ya. Rasanya sangat sayang dan sangat rugi jika kita tidak melakukan aktivitas di dalamnya untuk dalam rangka memperbaiki diri kita ya Bu ya. Nah, di sini Okta pengen tahu nih Bu, dari segi Ibu sendiri ada nggak sih Bu trik khusus yang Ibu lakukan ketika bulan Ramadan agar kita bisa memperbaiki diri kita yang lebih baik? Oke, tips dan triknya sih sederhana aja. Yang pertama sudah pasti kita niatkan. Balik lagi, segala sesuatu yang kita awali dengan niat. Saya berniat berpuasa untuk menggapai ridha Allah. Saya berniat melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunnah, sholat tarawih, sholat duha,
Allah, itu untuk menggapai ridho Allah, untuk memperbaiki diri. Saya berniat supaya tadarus agar saya lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita niatkan itu, insya Allah akan berefek kepada diri kita sendiri. Niat yang tumbuh dari dalam hati, maka akan muncullah aksi dari kita. Ketika niat itu muncul, masuk ke dalam akal pikiran kita, lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi trik yang pertama, munculkan dulu niat dalam diri kita. Tentunya niat yang baik ya Bu ya. Iya, niat yang baik. Niat yang mana, saya pada saat bulan suci Ramadan ini saya mau banyak melakukan amalan-amalan, banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik itu sholat, tadarus, sedekah, atau perbuatan-perbuatan lain baik lainnya, atau ikut majelis-majelis taklim gitu. Itu diawali dengan niat. Terus yang kedua, agar kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, maka kita mulailah berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang memang baik. Gitu. Kan kita sudah pernah dengar tentunya ya, ketika kita berteman dengan orang yang menjual vakum, maka kita akan kecipratan maninya. Begitu juga ketika kita berteman dengan penjual ikan, pasti sedikit banyak kita akan terkena bau ikan tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita bulan suci Ramadan sebagai momentum kita untuk memperbaiki diri, kita lebih banyak berkumpul di majelis-majelis taklim yang mana di situ banyak orang-orang positif di dalamnya. Karena kita tidak tahu okta, kita kan iman naik turun. Sebenarnya kadang-kadang okta juga, kadang-kadang kita merasa sedih, kadang-kadang kita merasa kecewa, kadang-kadang kita merasa bahagia. Nah, itulah namanya seni dalam kehidupan. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang baik, kita berkumpul dalam majelis-majelis taklim, itu akan merefresh iman kita, gitu kan? Dan lebih mendorong kita, seperti kata Okta tadi, lingkungan yang baik akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Selanjutnya, yang ketiga itu harus kita ada ilmunya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kita ini puasa ya puasa aja gitu kan. Bulan suci Ramadan kita puasa aja, nahan lapar, nahan haus, tapi marah-marah. Nahan lapar, nahan haus, tapi masih nonton Korea, gitu kan, opa-opa dan aku jatuh cinta gitu kan. Jangan sampai gitu. Jadi bulan puasa itu kita harus tahu ilmunya. Ilmu puasa itu yang mana? Yang sederhana, bahwa kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Berarti menahan diri itu baik menahan emosi, menahan pikiran, menahan hal-hal perbuatan yang memang akan membawa kita ke arah yang negatif. Terus yang poin paling penting adalah usahakan segala sesuatu perbuatan kita yang ada pada saat bulan suci Ramadan, amalan-amalan ibadah kita, sholat sunnah kita, ngaji kita, terus kita terapkan selesai Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Itu adalah bukti kita adanya perubahan, adanya perbaikan diri. Nah, maka dari itu lebih baik kita jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai momentum bulan untuk memperbaiki diri dengan memperbanyak amalan-amalan sholih kita. Benar ya Okta? Masya Allah Bu. Iya. Berasa kayak ditampar gitu ya Bu ya. Nah, Iya. yang Ibu bilang tadi seperti yang Ibu katakan bahwasanya kita ini kan iman naik turun Ibu ya. Naik turun, kadang naik ya, kalau pas naik ya kita ibadah jor-joran gitu, semangat sekali. Tapi kalau pas turun kayak aduh males, mager gitu ya Bu ya. Nah, gimana sih Bu caranya agar ini kan kalau pas masih Ramadan ya kita masih bisa vibes-nya itu berbeda gitu ya, kayak di TV aja orang-orang yang aja pakai hijau semua gitu, vibes-nya itu dapat gitu kita Ramadan. Tapi ketika di luar bulan Ramadan kan semuanya kembali gitu, kayak seolah-olah tuh Ramadan itu jadi yang istimewa dan sisanya tuh enggak gitu Bu. Tapi kan sebenarnya nggak demikian ya Bu ya. Gimana sih Bu caranya biar kita bisa istiqomah gitu, istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang selama Ramadan kita jalankan dan di 11 bulan berikutnya tetap kita jalankan juga gitu. Oke. Agar kita istiqomah itu balik lagi seperti yang Ibu katakan di awal. Yang pertama niat, kan niat yang tulus memang benar-benar keinginan kita tanpa paksaan, bukan karena hanya perintah Allah. Yang kedua adalah memang menjadikan itu sebagai kebiasaan.
Iya. gitu. Mungkin pada hari-hari biasa kita nggak perlu puasa seperti bulan Ramadan 30 hari, tapi kan ada puasa yang lainnya, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, gitu kan, seperti itu. Yang mubit, dan masih banyak puasa-puasa lainnya. Nah, itu kita jadikan kebiasaan. Ketika kita sudah terbiasa gitu kan, sama seperti kita kayak biasa makan jam 12 gitu kan, pasti ketika jam 12 kita belum makan, perut kita akan memanggil, akan lapar ya, akan atraksi gitu kan. Nah, begitu juga dengan diri kita, ketika kita sudah biasa melaksanakannya, bulan suci Ramadan itu sudah biasa, kita jadikan kebiasaan itu pada bulan-bulan yang lainnya. Sudah jadi kebiasaan, lama-lama akan menjadi suatu kebutuhan. Benar kan ya? Kita kayak gitu. Kalau orang yang terbiasa makan, kalau dia cuma makan bakso kenyang nggak? Enggak. Nah, begitu juga kalau orang yang biasanya beribadah, walaupun ibadah itu tidak sama persis seperti yang ibadah pada bulan puasa, harus ada tarawih segala macam, tapi digantikan dengan sholat-sholat sunnah lainnya, maka akan menjadi kebutuhan. Kalau dia nggak sholat, kayaknya aduh bisa kurang. Nah, gitu kan, itu makanya itu bulan suci Ramadan kita jadikan lagi sekali lagi momentum kita, awal langkah kita, agar kita bisa lebih memperbaiki diri, agar di bulan-bulan selanjutnya kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa sekali. Obrolannya benar santai dan bermakna gitu dari semuanya. Masya Allah sekali. Nah, untuk yang terakhir nih Bu, closing statement nih dari Ibu, pesan-pesan deh buat semua penonton kita di RC Education ini Bu. Oke, kalau saya lebih baiknya pantun aja ya. Boleh Kita pantun ya, biar lebih istimewa. Jalan-jalan di kota bumi, melihat embun di pagi hari. Akhirnya kita sampai lagi pada saat bulan Ramadan ini. Jangan sampai lupa untuk memperbaiki diri. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini rasanya masih pengen terus ngobrol ya Bu ya, tapi kita terhalang oleh waktu. Iya, baiklah. Waktu. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini, dan untuk Ibu Mei terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Dan terakhir nih Bu ya, terakhir dari yang bisa Okta simpulkan itu dari obrolan kita, ini kan momentum Ramadan ini memang untuk kita memperbaiki diri ya Bu ya. Iya, jadi sekali. ketika kita sudah diberikan, masih nih walaupun sebanyak apapun dosa kita atau kesalahan kita sebanyak apapun, jika hari ini kita masih dikasih hidup sama Allah, artinya Allah masih terus menunggu tobat kita. Iya, Gitu benar ya, Bu ya. sekali Okta. Nah, Benar sekali Okta yang Okta sampaikan. Nah, untuk teman-teman semua, jika teman-teman merasa bahwa podcast ini bermakna dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk di-like, comment, and share video kita, podcast kita hari ini. Dan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.